Jangan lupa tekan like sebagai bentuk apresiasi terhadap video kami. Tinggalkan komentar di kolom bawah ini. Dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 video micro teaching mata kuliah fikih akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat dengan anggota. Saya Naili Taskia Saputri, bisa dipanggil Bu Naili. Nama saya Siti Ruhayana Syamsiatunisa, bisa dipanggil Bu Yana. Dan saya, Lila Aziza, bisa dipanggil Bu Lila. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul khair faslus sabi'. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semua? Alhamdulillah masuk semua ya pada pagi hari ini. Selanjutnya ini kok pada lemes semua ini ya. Ayo ikuti Bu Guru ya. Jadi kalau Bu Guru memanggil faslus sabi, maka jawabnya dari anak-anak semua bil hammasa wabil tabassum wabil jihad. Allahu Akbar. Harus dengan semangat ya, diikuti semua. Alhamdulillah sudah semangat semuanya ya. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran kita. Ya, ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, silakan Mbak Alia, apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, betul, sholat. Jadi, pertemuan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sholat. Akan tetapi, kita fokus pada hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sholat, pengertian sholat. Nah, kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, coba dibuka bukunya halaman 20 ya. Sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah dibuka, coba dilihat ada berapa itu hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa? Ada 10. Oke, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu yang pertama apa? Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Lah, seperti apa contohnya? Kita lihat video berikut ini. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. Jadi kalau sholat itu kita tidak boleh berbicara. Misalnya ada teman yang ngajak ngobrol, ya udah dibiarkan aja, karena kita sedang sholat, kita harus khusyuk menghadap ke Allah. Jika kita menjawab apa yang dibicarakan oleh teman tersebut, misalnya dia itu tanya, terus kita menjawabnya, nah itu kita itu termasuk berbicara dengan sengaja. Kenapa? Karena bicaranya kita itu tidak termasuk dalam bacaan sholat. Oke, selanjutnya yaitu apa anak-anak? Yang kedua yaitu tertawa dengan sengaja. Lah, jadi seperti apa? Sholat yang batal diakibatkan karena tertawa dengan sengaja. Oke, mari kita lihat video berikut ini. Hingga keluar suara. Wah, wah. Nah, bagaimana tadi videonya? Sudah dilihat ya semuanya. Jadi, seperti itu anak-anak, kalau sholat itu kita tidak boleh tertawa. Boleh tersenyum, tapi tidak boleh tertawa, karena kita itu harus khusyuk. Jadi, kita lupakan apa yang telah
dilakukan apa yang telah kita lakukan. Misalnya tadi habis bergurau dengan teman, kemudian sholat itu terngiang-ngiang paluconannya gitu ya. Jadi itu dihilangkan aja. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi kehusyuan kita ketika sholat. Ketiga, yaitu berhadas kecil maupun berhadas besar. Nah, kita lihat video lagi ya. Videonya seperti apa contohnya? Kita lihat video berikut ini. Datang hadas kecil atau besar? Kret. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya tadi videonya seperti itu. Contohnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, yang tadi membuang hadas kecil atau hadas besar. Contohnya kentut, buang air besar, buang air kecil. Lah kok pas sholat itu, contohnya si Akila sholat. Lah kok dia itu kentut. Jadi dia itu sholatnya batal, maka harus berwudu lagi terus melaksanakan sholat lagi. Seperti itu yang membatalkan hadas kecil. Yang hadas besar contohnya apa? Contohnya haid. Ketika misalnya sholat lah kok ternyata haid, menstruasi. Lah itu sholatnya tidak sah atau batal sholatnya. Jadi bisa diganti di lain waktu ketika sudah selesai menstruasinya. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi sama Bu Naili sudah dijelaskan ya. Sekarang Bu Yana tes ya. Coba yang namanya Akila. Coba jelaskan lagi apa yang tadi dijelaskan sama Bu Naili. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Akila. Baik, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat yang keempat ialah terbukanya aurat. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara terkoyak terletup pula. Anak-anak sudah tahu apa saja aurat laki-laki dan perempuan? Aurat laki-laki dan perempuan itu beda ya. Jadi, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut kaki. Sedangkan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Bisa dimengerti? Yang kelima, merubah niat. Mengubah niat. Tukar solat asal lah. Jadi anak-anak, salah satu yang membatalkan sholat yaitu merubah niat sholat. Contohnya, pada jam 9 pagi, Gifari melakukan sholat dengan niat sholat mutlak. Kemudian ia lupa bahwa jam 9 pagi adalah waktu untuk sholat duha. Akhirnya ia ingin mengganti niatnya dengan niat sholat duha. Itu sholatnya adalah batal. Lebih baik ia membatalkan sholat, kemudian memulai lagi sholat duha. Sebelum ibu lanjut, sepertinya anak-anak sudah mulai tidak fokus ya. Baik, ibu cek dulu ya semangatnya. Kalau ibu bilang al-faslus sabi, nanti jawabnya bilhammasa wabit tabasum wabil jihad Allahu Akbar. Semua diikuti, tangannya juga ya. Al-faslus sabi bilhammasa wabit tabasum wabil jihad Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua masih semangat. Semua harus memperhatikan ya. Karena nanti ibu akan ngasih tugas di akhir. Semangat ya. Yang selanjutnya yaitu membelakangi kiblat. Ya, hal yang membatalkan sholat yaitu membelakangi kiblat. Contohnya, ketika si Bambang melakukan sholat, kemudian ada yang memanggil, lalu ia menoleh, artinya ia sudah tidak menghadap kiblat, dan sholatnya hukumnya batal. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? Selanjutnya, makan dan minum dengan sengaja. Makan walaupun sedikit.
Nyum, 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 nyum. 9. Minum dengan sengaja. Hai, hausnya. Anak, sebelum sholat, kita harus berwudu. Dan manfaat berkumur pada saat wudu yaitu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut. Jadi, ketika sholat, anak-anak sadar bahwa di mulut anak-anak ada makanan, maka sholat anak-anak hukumnya batal. Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Ya, Alhamdulillah. Silakan Mas Abdillah, silakan disebutkan hal-hal yang membatalkan sholat yang telah disampaikan oleh Bu Naili dan Bu Yana tadi. Silakan. Ya, benar sekali Mas Abdillah. Ya, mari kita lanjutkan hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Ya, selanjutnya yaitu murtad. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat yang selanjutnya yaitu murtad. Pasti anak-anak sudah tahu, tidak asing lagi di telinga kita kata-kata tentang murtad. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi, orang yang keluar dari agama Islam itu anak-anak, sholatnya batal. Baik, Ibu akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu Ibu akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Ya, apa saja sih Bu rukun-rukun sholat itu? Ya, memang banyak sekali pendapat tentang jumlah rukun sholat. Ada yang 17, ada yang 13. Tapi Ibu di sini akan menampilkan ya 17 rukun sholat. Jadi anak-anak, kalau anak-anak meninggalkan salah satu rukun sholat yang telah disebutkan tadi, maka pasti sholatnya itu batal. Ya. Baik, Ibu akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia, ambil gambar dia. anak-anak, hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu bergerak 3 kali atau lebih berturut-turut selain dari gerakan sholat. Kenapa Bu itu kok bisa membatalkan sholat? Karena itu adalah salah satu tanda yang mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Misalkan Mas Abdillah pada saat ruku lututnya gatal, maka Mas Abdillah 1 kali menggaruk. Kok terasa enak? Terus dilanjutkan 2 kali menggaruk. Kok tambah dilanjutkan lagi 3 kali? Ya, itu kan mengganggu kekhusyuan dari sholat Mas Abdillah. Maka sholat Mas Abdillah itu batal. Sudah paham semuanya anak-anak? Tentang hal-hal yang membatalkan sholat tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yana, Bu Naili, dan juga Bu Lila. Jadi itu tadi 10 hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Yana tadi, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu meresum tentang materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kelompoknya sudah Ibu bagi, yaitu ya, anak-anak sudah mendapatkan kelompok semua? Ya, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan silahkan mendiskusikan untuk tugas kita kali ini.
Oke anak-anak, sepertinya waktunya kurang 10 menit. Jadi ibu punya oleh-oleh buat di rumah. Apa itu oleh-olehnya? Ya, tugas yang tadi dikerjakan di rumah, membuat mind map. Tugasnya membuat mind map. Ya, tapi tenang saja, tidak sendiri. Nanti dibagi kelompok. Tugasnya apa tadi? Membuat mind map. Jadi sekreatif kalian keluarkan kreativitas kalian itu dituangkan di mind map tersebut. Nah, terus besok ketika masuk saya cek, ibu cek satu persatu kemudian itu ditempel di mading kelas. Begitu ya. Gimana? Sudah paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, baik. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, kesimpulan pertemuan kali ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu ada 10. Yang pertama, apa tadi? Ya, berbicara dengan disengaja. Kemudian yang kedua, ya, tertawa sampai keluar suaranya. Yang ketiga, ya betul, berhadas besar maupun kecil. Yang keempat, terbukanya aurat. Yang kelima, ya benar sekali, merubah niat. Yang keenam, ya membelakangi kiblat. Yang ketujuh, makan dan minum dengan disengaja. Yang kedelapan, ya murtad. Yang kesembilan, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kesepuluh, ya melakukan gerakan yang disengaja 3 kali atau lebih. Ya, baik sekali anak-anak. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas sholat berjamaah. Jangan lupa, tugasnya dikerjakan ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video micro teaching dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe.